Pria menemukan ponsel. Wajah mas gadis di layar menarik perhatiannya. Ia ingin membukanya untuk mengintip rahasia si gadis, tapi gagal meski 3 kali mencoba kata sandi. Lalu muncul ide. Ia membenturkan layar ke sudut meja hingga retak. Tetap tenang. Ia membongkar mesin ponsel dan memasang alat penyadap di dalamnya. Lalu, dia memakai pengubah suara untuk menyamar jadi wanita lembut dan menelepon si gadis. Dia mengaku menemukan ponselnya yang pecah dan sudah dititipkan di tempat servis untuk diambil. Tanpa curiga, gadis itu pergi ke toko di apartemen tua yang sepi. Begitu masuk, Nami langsung melihat ponselnya yang memang sudah retak. Teknisi itu memberi formulir dan meminta Nami mengisinya tanpa tahu dialah pencuri ponselnya. Tanpa curiga, Nami mengisi data pribadi dan sandi hingga ponsel menyala. Saat diperbaiki, dia menyisipkan trojan untuk menyadap seluruh data Nami ke ponselnya tanpa sepengetahuan Nami. Begitu, Nami keluar rumah. Ponsel pria itu menyala karena Nami mengaktifkan miliknya sendiri. Semua aktivitas Nami terpantau dengan jelas, bahkan kameranya pun dikuasai untuk merekam secara real time. Privasi Nami kini menjadi hiburan harian bagi pria itu. Ia segera memahami semua kebiasaan Nami. Hobi minum jus jeruk, main game, jam tidur, rute bus serta kereta, menu sarapan roti, hingga sisa saldo di kartunya. Semuanya diketahui oleh pria itu dengan sangat detail. Melalui informasi di dalam ponsel, pria itu mengetahui bahwa gadis tersebut bersama ayahnya membuka sebuah kedai kopi. Namun, pada hari itu, pria itu benar-benar datang ke sana. Karena pada hari ia mengambil ponsel, pria itu mengenakan masker. Gadis itu awalnya tidak mengenalinya. Pria itu kemudian memesan teh buah dan memainkan permainan favoritnya. Setelah beberapa kali bertemu, mereka berteman di kehidupan nyata. Untuk mencapai tujuannya, pria itu terus-menerus memantau gadis itu. Tanpa sepengetahuan gadis itu, kamera kecil ini merekam semua obrolan pribadinya dengan sahabatnya. Bahkan saat dia tidur, ponselnya tiba-tiba menyala, menunjukkan pencarian informasi yang panik. Pria itu dengan teliti mencatat semua yang dia temukan. Kata sandi kartu banknya, informasi kontak teman dan keluarga. Dia tahu semuanya. Dia bahkan tahu waktu gadis itu meninggalkan rumah, rutenya ke tempat kerja, kereta bawah tanah mana yang dia naiki, dan makanan favoritnya. Melalui periode pengamatan ini, pria itu mengidentifikasi 7 kontak terdekatnya. Tugas pertamanya adalah memutuskan hubungan tersebut. Dia menandai nomor 9 di buku catatannya, menandakan bahwa gadis itu adalah target ke-9-nya. Keesokan harinya, pria itu datang ke tempat gadis itu saat dia sedang bekerja. Di sana, dia menemukan ponselnya yang lain. Beberapa hari kemudian, ketika ia mengetahui bahwa gadis itu ingin menonton konser tetapi tidak bisa mendapatkan tiket, ia bahkan sampai membeli tiket dari calo dengan harga tinggi, lalu mengaku tidak punya waktu untuk hadir, dan menjualnya kepada gadis itu dengan harga sangat murah. Tindakannya berhasil memenangkan hati gadis itu. Namun, ayah gadis itu, seorang orang luar, sangat waspada, percaya bahwa orang asing itu memiliki motif tersembunyi. Kemudian, saat mengantar putrinya pulang, sang ayah memperingatkan putrinya untuk menjauhi orang asing itu. Namun, gadis itu merasa ayahnya terlalu ikut campur dalam privasinya. Seluruh kejadian di dalam mobil disaksikan oleh pria itu. Tak lama setelah sang ayah pulang, ia menerima pesan permintaan maaf dari putrinya, diikuti oleh sebuah tautan. Ketika ia mengkliknya, ponselnya memperingatkan adanya risiko. Putrinya dengan cepat menjelaskan bahwa itu adalah sistem pelacakan lokasi. Setelah terpasang, sistem itu akan mengungkapkan lokasinya. Pada titik ini, sang ayah akhirnya lengah tanpa menyadari bahwa ponselnya telah diretas. Saat sang ayah sedang melihat foto-foto masa kecil putrinya, saat menonton video, ia mendapat pesan paket. Namun saat keluar memeriksa, pria asing muncul di belakang dan memukulnya hingga pingsan. Di tempat lain, seorang gadis pulang saat sahabatnya datang menginap. Gadis itu tak tahu ayahnya tertimpa musibah. Esoknya, ia melihat puluhan panggilan tak terjawab di ponsel. Anehnya, ponsel dalam mode senyap dan alarm tak berbunyi. Ia pun bergegas berpakaian dan hendak memesan taksi ke kantor. Gadis itu mendapati akun Doujinnya viral karena ia mengecam bosnya di sana dan membongkar kebusukan perusahaan. Ia sangat terkejut. Di kantor, semua orang memandangnya sinis. Bahkan bos yang biasanya baik pun sangat marah. Akhirnya, ia didorong keluar oleh bosnya, disaksikan diam-diam oleh pria itu. Usai mencoret 6 nama di catatannya, target berikutnya adalah sahabat si gadis. Ia berjalan linglung di keramaian, sementara sahabatnya bergegas datang setelah mendengar kabar itu. Mereka ke kantor polisi. Namun karena pesan terkirim dari ponsel si gadis, polisi menolak menyelidiki dan mengira mereka mabuk. Terpaksa mereka pergi. Agar tak curiga ayahnya disandra, si pria mengirim pesan lewat ponsel sang ayah bahwa kafe tutup. Si putri tak merasa aneh. Lalu, ia dan temannya ke kafe berdiskusi. Saat bingung, pria itu tiba-tiba muncul. Meski kafe tutup, si gadis tetap melayani pria itu. Mereka menceritakan semuanya, tapi si pria pura-pura mengerti dan berkata ponsel si gadis disusupi trojan sehingga pelaku bisa memantau gerak-geriknya. Pria itu tak lama, si pria pamit ada urusan. Penasaran, si gadis membuntuti. Pria itu bertanya apa dia tinggal dengan orang lain, lalu menduga trojan di ponselnya dipasang orang terdekat saat lengah. apa alasan baiknya? Kata-kata yang diucapkan oleh pria itu dengan sangat tenang ternyata benar-benar berhasil menyentuh perasaan dan membuat sahabat karibnya tersebut merasa sangat terharu sekali. Gadis itu mulai mencurigai sahabatnya yang mengintip dari jendela. Hal ini membuatnya makin curiga. Setelah pria itu pergi, sang gadis bertanya mengapa sahabatnya melakukan itu karena ia sudah percaya ucapan si pria. Sahabatnya merasa sedih karena diragukan orang terdekat. Namun meski sudah dijelaskan, gadis itu tetap tidak percaya.
Pejabat korup ini, mungkin suami pejabat korup ini. Begitulah, karena marah. Akhirnya, karena emosi, sahabatnya mengakui bahwa dialah yang melakukannya. Di dalam hatinya, perlu tidak sih bersikap sopan pada sahabat? Sahabatnya pergi, gadis itu sedih. Di rumah, ia menatap video di ponselnya. Tak disangka, ia kehilangan semua temannya dalam sekejap. Sementara itu, polisi menemukan 7 jenazah di pegunungan. Lewat panggilan terakhir korban, polisi melacak toko reparasi ponsel. Setelah tenang, ia curiga ponselnya diutak-atik. Di sana, ia bertemu polisi yang sedang menyelidik. Gadis itu menceritakan semuanya. Polisi yakin dia target pembunuh berikutnya. Namun, gadis itu berkata pria itu tak mungkin pembunuhnya. Karena tak ada pilihan, polisi memberitahu informasi pria tersebut. Ia baru sadar pria itu adalah teknisi ponselnya. Demi membantu polisi, gadis itu memancingnya keluar. Ia mengirim pesan, meminta pria itu memeriksa trojan di komputernya. Tak lama, pria itu pun setuju. Tinggal menunggu pria itu masuk perangkap. Namun setibanya di apartemen, dia menyadari ada polisi mengintai. Dia pun kabur dan mengirim pesan ada urusan mendadak untuk bertemu lain kali. Setelah itu si gadis Memanggil polisi datang. Aku pergi ke Palang Ganda untuk melihat kamu. Akhirnya semua orang yang tak berdaya hanya bisa menyerah. Polisi sadar ponsel gadis itu dipantau, jadi dia tak bisa melapor tepat waktu jika terjadi sesuatu. Gadis itu lalu bilang dia punya ponsel cadangan untuk menghubungi polisi. Demi keselamatannya, polisi menyarankan agar dia tidak tinggal sendirian. Akhirnya mereka mengantarnya ke rumah ayahnya. Kapten memberi kartu nama dan memintanya segera melapor jika ada kabar soal pria itu. Mendengar hal itu, gadis itu ragu sejenak lalu mengeluarkan pensil alis dari sakunya. Aku sudah punya jam tangan cepat. Setelah itu, gadis muda tersebut pun segera melangkahkan kakinya menuju ke... Di rumah ayahnya, ia melihat sang ayah sedang tidur. Saat itu, ia tak terpikir apapun tanpa sadar bahaya mengintai. Kembali ke kamar, tiba-tiba ada pesan dari pria itu yang menanyakan apakah ia ganti ponsel. Gadis itu terkejut, tak mengerti bagaimana pria itu tahu dia sedang memakai ponsel cadangan. Belum sempat berpikir, dia dapat pesan lagi. Pria itu bilang sudah ganti ponsel dan minta ditelepon ke nomor baru. Tapi saat menelepon, terdengar getaran dari kamar lantai atas. Gadis itu ketakutan dan berlari ke kamar ayahnya. Namun saat membuka selimut, ayahnya tidak ada. Mendengar langkah kaki dari atas, ia panik, mengunci pintu, lalu menelepon polisi. Namun ketika nomor-nomor telepon di ponselnya satu persatu terhapus, barulah gadis itu sadar bahwa ponsel yang ia gunakan juga sudah dikuasai oleh pria itu. Sebelumnya pria itu diam-diam Masuk ke rumah gadis itu dan sudah memasang program trojan di ponsel cadangannya. Saat itu, gadis tersebut sangat ketakutan. Ketika ia bersiap memanjat jendela untuk melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara ayahnya memanggil dari dalam rumah. Gadis itu pun memberanikan diri dan perlahan berjalan menuju ruang tamu. Tak disangka sumber suara ayahnya ternyata berasal dari sebuah speaker Bluetooth. Namun pada saat itu juga, pria itu perlahan merangkak keluar dari belakang sofa. Gadis itu sangat panik karena ia sangat khawatir dengan keselamatan ayahnya. Saat ia hendak melawan, pria itu justru menunjukkan video ayah gadis itu yang sedang disekap. Gadis itu pun tak mampu menahan emosinya lagi. Ia berharap pria itu mau melepaskan ayahnya. sayang. Mendengarkan lagumu sangat bagus, aku tidak mau keluar. Sudah? Gadis itu terpaksa mengirim pesan ke kapten polisi. Si pria lega lalu mengungkap tujuannya. Menurutnya, di era ponsel pintar, orang lupa cara berkomunikasi. Ponsel bagai opium baru yang merusak. Ia hanya ingin bermain. Jika dalam sehari ada teman yang menelepon menanyakan kabarnya, ia akan membiarkan gadis itu hidup. Inilah alasan ia memutus kontak gadis itu dengan teman-temannya. Pria itu lalu ke kamar mandi. Namun saat si gadis masuk membawa senjata, ia mendapati ayahnya terikat di bak mandi. Tak berdaya, ia terpaksa meletakkan senjata dan pasrah diikat pria itu. Si pria bilang, seharian tak ada yang menelepon ayahnya, jadi sesuai janji, ia akan membunuhnya. Si gadis ketakutan dan menyesal, tak pernah menelepon ayahnya. Ia memohon ayahnya dilepaskan, namun pria itu tak menghiraukannya. Air bak mandi naik, gadis itu nyaris hancur, sementara si pria malah menikmatinya. Istirahat sejenak, pria itu mematikan keran air. Lalu, pria itu melemparnya ke bak mandi. Melihat hasilnya, ia tersenyum aneh. Ia memotretnya dan menjadikannya wallpaper ponsel. Setelah itu, ia ke ruang tamu. Namun, ia menemukan kartu nama si gadis di lantai. Dengan tulisan hanya telepon, jangan SMS yang menarik perhatiannya. Ia sadar telah dikelabui. Sementara itu, dua polisi yang curiga tiba di rumah ayahnya. Tak disangka, pria itu punya kemampuan anti lacak yang kuat. Ia membawa senjata dan membuntuti polisi dari belakang. Saat bersiap bertindak, kapten menodongkan pistol ke kepala pria itu hingga ia diringkus. Di sisi lain, saat air bak mandi menenggelamkan hidungnya, si gadis hampir tewas. Untung polisi datang menyelamatkannya. Melihat ayahnya sekarat, ia marah besar. Meski menghadapi pembunuh berantai, kapten polisi tak tega menarik pelatuk. Pria itu malah makin arogan dan mengejek polisi yang ragu. Menyaksikan itu, si gadis melirik ayahnya dan pistol di samping, lalu mendekati pria itu. Gadis itu membuat si pria ketakutan. Sikap arogannya pun tetap. Tak lama, terdengar tembakan dari rumah dan pria itu tewas menyesal. Polisi pun berhasil menyelamatkan ayahnya. Ayah dan anak itu berpelukan tangis. Kini tak ada lagi jarak di antara mereka. Cerita berakhir di sini. Di era internet saat ini, jika ponsel hilang, kontak, chat, password bank, tagihan,
tangan, hingga sidik jari bisa terbuka bagi orang asing. Bukan cuma ponsel, rahasia dan privasimu pun ikut hilang. Masih berani pakai ponsel pintar?